Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai problematika hati dan ada pergaulan dalam perjalanan menuntut ilmu. Kami merasa ada keinginan yang besar dalam hati untuk bisa akrab atau masuk ke dalam lingkaran pertemanan, circle teman-teman yang kami pandang lebih saleh, lebih senior dalam ilmu, dan atau lebih istiqomah. Oh, ikhwan kibar maksudnya. Harapan kami adalah agar tertular semangatnya dan terpacu dalam kebaikan. Namun qadarullah, kami seringkali mendapati realita bahwa kami sulit nyambung atau merasa tidak satu frekuensi dengan mereka. Benar ya. Meskipun kami telah berikhtiar memperbaiki diri dan mencoba mendekat dengan cara yang baik, kami tetap merasa ada dinding pemisah. Yang membuat kami merasa tidak cukup layak atau belum terklasifikasi untuk masuk ke lingkungan mereka. Hal ini terkadang menimbulkan rasa sesak dan rendah diri di dalam hati. Terkait hal tersebut mohon nasihat Ustaz. Sejak kapan ada kasta-kasta seperti ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika bersama para raja, beliau mengetahui apa yang harus beliau lakukan. Di dalam Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas, beliau menulis surat kepada Heraklius, Raja Romawi. Beliau tahu bagaimana cara beradab dengan Heraklius. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah, Abdillahi wa Rasuli, ila Hirqal Azimir Rum. Dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, petinggi Romawi. Beliau menghargai Heraklius kedudukannya sebagai Raja Romawi. Tapi begitu beliau bergaul dengan anak kecil, adiknya Anas bin Malik, yang waktu itu sedang bersedih. Ternyata burungnya mati. Burung mainannya mati. Lalu kata Rasulullah, ya Aba Umair, fa'alan ghair. Dengan bahasa lembut beliau berbicara kepada anak kecil ini. Gimana kabar burungmu? Apa yang sedang ia lakukan? Diajak bercanda. Ketika berjumpa dengan Ibni Abbas, beliau membonceng di atas keledai. Kata Rasulullah, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kata-kata yang indah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pelajaran yang ingin kita petik, perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membuang sejauh-jauhnya sekat antara ia dengan umatnya tanpa menilai usia mereka. Maka tidak pantas orang hanya karena dia baru bisa beberapa disiplin ilmu, seakan-akan kalau untuk ketemu dia harus melewati ring 7 dulu. Setelah itu ring 6, ring 5, ring 1 juga belum selesai. Terakhir ring seher. Ya. Gak kelar-kelar. Ini nggak pantas yang seperti ini. Sejak kapan ada sekat-sekat seperti ini? Seorang di dalam hadis Aisyah, di dalam Sahih Bukhari, ada seorang datang ngetuk pintu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah. Rasulullah menengok sedikit. Beliau mengatakan kepada Aisyah, bisa akhul ashirah. Ini orang yang datang nih, orang yang sangat jelek akhlaknya. Itu di hadapan Aisyah. Begitu beliau membuka pintu, subhanallah beliau, ahlan, ente bekhair, dan seterusnya. Ya. Gimana kabarnya dan seterusnya. Seakan-akan tidak ada ucapan bersama Aisyah tadi. Aisyah yang melihat ini bengong. Setelah orang tersebut pergi, ya Rasulullah, qulta kada wa kada. Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau mengatakan orang ini sangat buruk akhlaknya? Apa kata Nabi SAW? Inna min syirarin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Ada orang-orang yang kita nggak suka. Tapi kita masih ingin orang tersebut bisa baik. Jangan bikin sekat. Siapapun selama dia manusia, masih ada nilai-nilai kebaikan itu di dalam dirinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau memang kita merasa khawatir dari keburukannya, kita cukup berbasa-basi, tidak perlu menyakiti hatinya, tidak perlu secara terang-terangan menyakiti hatinya. Tidak seperti itu. Jadi
Nggak tahu dari mana kasta-kasta seperti ini. Akhirnya orang yang baru ngaji, apalagi kadang kita lihat baru masuk ke dalam masjid ini, waduh, outfitnya beda nih. Yang ono cingkrangan semua, jenggot semua. Akhirnya dia malu. Tambah lagi nggak ada yang tegur. Apalagi di kalangan para wanita, lebih ekstrim lagi. Yang satu jilbabnya, bahkan ada subhanallah, datang ke masjid, dia tahu masjid menyediakan mukena, datang nggak pakai jilbab. Apa yang dilakukan para akhwat? Mulai matanya, noh, tuh, nggak pakai jilbab tuh. Wah, kita kan levelnya udah next level. Ya. Ini masih newbie. Subhanallahilazim. Ini nggak boleh yang seperti ini. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Wahai kalian kaum mukminin, tahu nggak? Kalian tuh dulu seperti mereka. Hanya Allah lebih dahulu menyampaikan hidayah itu kepada kalian. Ini masalah waktu aja. Allah lebih dahulu menyampaikan hidayah ini kepada kalian sehingga kalian mengamalkan seperti sekarang, maka jangan menganggap diri lebih baik dari mereka. Ajak mereka, rangkul mereka. Kita nggak tahu. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Jika Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantaraanmu, lebih baik bagimu daripada harta terbaik di muka bumi ini. Kita nggak tahu. Dengan kadang kita mendekati saudara kita yang baru datang, yang baru duduk di masjid ini dengan tutur kata yang sopan. Mungkin dia tertarik. Wah, ternyata pengajian itu nggak kayak yang di framing. Ternyata mereka itu orang-orang yang baik. Masya Allah. Ternyata mereka walaupun bercadar, tapi Masya Allah. Akhlaknya luar biasa. Kan indah seperti itu. Kita nggak tahu hidayah itu dari mana datangnya. Maka apalagi ini sudah kalangan dunia penuntut ilmu. Tapi memang ada sih seperti itu. Yang merasa mereka ikhwan kibar. Yang udah, wah Masya Allah, kibar. Udah lama ngaji. Udah ada yang puluhan tahun. Saking kibarnya, nggak bisa-bisa bahasa Arab. Iya. Pokoknya kalau kajian di mana, mereka panitianya. Tapi pas kajian, mereka di ruang panitia, ngopi. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Ngubungin Ustadz, Ustadz taklim jam sekian, jam sekian. Pas hari hanya, Ustadz anak izin ya, ada urusan keluarga. Kenapa nggak kemarin urusan keluarganya? Ustadznya udah datang jauh-jauh loh. Pengen orang-orang ini bisa belajar. Lah ente panitianya kabur duluan. Yang penting udah dapat label ikhwan kibar. La haula wala quwata. Enggak boleh seperti ini.